Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya Diva, saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok saya mengenai materi fitoterapi sistem pernapasan dengan anggota kelompok Almas, ada Dwiani, Diva, saya sendiri, dan Hana Fajri. Pertama ada fitoterapi. Fitoterapi adalah penggunaan tanaman, bagian tanaman, sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Fitoterapi sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok terapi, yaitu kelainan jantung dan pembuluh darah, kelompok gangguan saluran pencernaan, kelompok gangguan saluran pernapasan, antidiabetes mellitus, gangguan susunan saraf pusat, anti-obesitas, hepatoprotektor, anti asam urat, suportif kanker, gangguan saluran kemih, dan imunomodulator. Untuk fitoterapi sistem pernapasan penyakit pertama ada batuk, di mana mekanisme fisiologinya bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari dahak. Batuk disebabkan oleh infeksi virus, misalnya virus Salesma, common cold, influenza, radang pada cabang dan hulu tenggorokan atau bronkitis faringitis. Untuk pengobatan mengatasi batuk, ada tanaman sirih merah, Piper ornatum. Tanaman sirih merah ini merupakan tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk mengatasi beragam penyakit. Daun pada tanaman ini secara empiris telah dimanfaatkan untuk mengatasi batuk, TBC, diabetes, kanker payudara, MAH, keputihan dan demam berdarah, penyakit jantung, dan kolesterol. Untuk kandungan yang ada pada tanaman sirih merah antara lain ada flavonoid, alkaloid, senyawa polifenolat, dan tanin. Untuk penggunaan tanaman sirih merah ini sebagai obat batuk, yaitu pertama dicuci terlebih dahulu daun sirihnya, kemudian di blender. Jika sudah halus, kemudian disaring, lalu dibuang ampasnya dan diambil airnya, kemudian ditambahkan perasan air jeruk nipis dan diminum secara teratur. Selanjutnya ada tanaman timi, Thymus vulgaris, merupakan tanaman yang mengandung minyak atsiri sebesar 0,32% sampai 4,9% yang berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri, antispasmodik, antiseptik, ekspektoran, mukolitik. Untuk cara penggunaannya sebagai obat batuk yaitu dengan mengambil 3 tangkai daun timi dan 2 sendok makan madu, kemudian direndam ke dalam 1 cangkir air panas dalam waktu 10 menit. Kemudian disaring dan diminum campuran ini untuk menghentikan batuknya. Penyakit selanjutnya ada anti-alergi. Alergi adalah reaksi hipersensitivitas yang diperantai oleh mekanisme imunologi. Pada keadaan normal, mekanisme pertahanan tubuh baik humoral maupun selular tergantung pada aktivasi sel B dan sel T. Aktivasi yang berlebihan oleh antigen atau gangguan mekanisme ini akan menimbulkan suatu keadaan imunopatologik yang disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas sendiri berarti gejala atau tanda yang secara objektif dapat ditimbulkan kembali dengan diawali oleh pajanan terhadap suatu stimulus pada dosis yang ditoleransi oleh individu yang normal. Untuk pengobatan anti alergi, di antaranya ada buah pepaya yang digunakan yaitu biji pepaya. Dalam biji pepaya menunjukkan efek antiinflamasi yang kuat karena adanya polifenol, saponin, dan alkaloid. Senyawa ini merupakan analgesik alami dan agen antinosiseptif yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan memblokir transmisi bahan kimia penyebab nyeri dan proinflamasi. Selanjutnya ada legundi atau Vitex trifolia. Tanaman ini termasuk tanaman pohon yang dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Kandungan yang digunakan pada legundi ini yaitu ada pada daunnya dengan kadar Vitexicarbin pada daun legundi adalah 4,36%.
Tanaman legundi ini bekerja sebagai anti asma dengan cara menghambat pelepasan histamin dari sel mas. Sel mas yang berperan penting pada reaksi asma yang menghubungkan hemoglobin E dan jalan napas. Saat terjadi serangan asma, jumlah sel mas yang berdegranulasi meningkat. Pajanan berulang terhadap alergen yang menyebabkan terjadinya ikatan silang antara antigen, imunoglobin E, dan reseptor pada sel mas. Ikatan tersebut menghasilkan pelepasan histamin, prostaglandin, dan sitokin. Dan tanaman legundi ini bekerja untuk mencegah pelepasan histamin dari sel mas. Selanjutnya ada influenza. Influenza merupakan infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Gejala yang biasa Gejala biasanya diawali dengan demam tiba-tiba, batuk, sakit kepala, nyeri otot, lemas, kelelahan, dan hidung berair. Pada pengobatan influenza menggunakan tanaman Echinacea yang merupakan tanaman bunga herbal yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Tanaman ini mengandung alkaloida, asam kafein, glikoprotein, polisakarida, dan kandungan yang baik untuk aktivitas antiinflamatori serta stimulus imun. Dengan mengonsumsi Echinacea dapat menurunkan resiko terkena flu lebih dari 50%, biasanya hingga lebih dari 50%. Untuk kandungan flavonoid di dalamnya dapat meningkatkan sistem kekebalan dan mengurangi peradangan. Untuk cara penggunaannya, biasanya untuk orang dewasa dikonsumsi 1 hingga 2 gram akar atau ramuan Echinacea sebagai teh, bisa diminum 3 kali sehari, namun tidak boleh lebih dari 1 minggu. Selanjutnya ada daun dan biji tanaman jinten. Tanaman ini mengandung minyak atsiri dan senyawa kalium yang biasa dimanfaatkan sebagai ramuan pereda flu. Kandungan pada daun jinten ini dipercaya sangat efektif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga dapat merangsang keringat sehingga dapat mempercepat proses pemulihan penyebab demam. Untuk penyakit selanjutnya yaitu PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, merupakan penyakit paru yang ditandai dengan obstruksi saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel dan bersifat progresif. Untuk pengobatan pada penyakit PPOK ini menggunakan tanaman ginseng dengan bahan aktif utama yang terkandung pada ginseng berupa ginsenosid yang berperan menghambat proses inflamasi pada makrofag dengan menekan ekspresi NF-κB melalui hambatan fosforilasi dan degradasi protein inhibitor kappa beta yang merupakan protein penting untuk aktivasi NF-κB. Untuk nukleor faktor kappa beta berfungsi sebagai faktor transkripsi dan mengatur pembentukan sitokin proinflamasi. Yang selanjutnya ada cystic fibrosis, di mana dia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir ataupun cairan yang ada di dalam tubuh itu sangat kental dan lengket. Oleh karena itu dengan adanya lendir itu, maka dia akan menghambat jalan pernafasan sehingga akan menyebabkan gangguan pernafasan berupa sesak nafas ataupun gangguan yang lainnya. Nah, penyakit ini bukanlah penyakit menular, namun justru penderitanya itu lebih rentan terkena infeksi bila berdekatan dengan bersentuhan dengan infeksi, ataupun karena adanya cairan di dalam tubuh itu akan memicu banyaknya bakteri yang muncul sehingga sangat rentan terkena infeksi. Untuk pengobatannya itu sendiri, karena adanya lendir di dalam tenggorokan ataupun paru-paru, itu biasanya dalam dunia medis itu menggunakan zat mukolitik ataupun ekspektoransia, karena dia dapat mengeluarkan dahak serta mengecerkan dahak. Nah, untuk alternatif lainnya yaitu bisa menggunakan herbal, yaitu dengan herbal timi sama kencur. Timi itu mengandung minyak atsiri, di mana dia fungsinya itu sebagai antipiretik, antiseptik, antioksidan, ekspektoransia, dan mukolitik. Nah, sedangkan kencur dia merupakan yang sering kita ketahui adalah bumbu dapur ya. Dia
mengandung bormeol metil kumarik asid, cinacid, etil ester, dan kain lainnya. Oleh karena itu kandungan itu tak akan kaya manfaat oleh kencur. Antara lain menghangatkan, menghilangkan rasa sakit, serta juga memudahkan mengeluarkan air ataupun lendir dalam paru-paru. Yang selanjutnya ada fibrosis paru-paru atau pulmonary fibrosis, yaitu merupakan kelainan berupa terbentuknya jaringan parut atau skar yang melibatkan infiltrasi sel inflamasi, proliferasi fibroblast, reaktif oksigen spesies atau ROS, serta penumpukan matriks-matriks ekstraseluler yang berlebihan sehingga menyebabkan gangguan fungsi paru. Dapat juga menyebabkan penyakit paru restriktif yang berat dan gagal nafas, susah nafasnya. Hal ini disebabkan bisa oleh karena inflamasi, trauma, pneumonia, efisi pleura, dan lain-lain. Untuk pengobatannya itu menggunakan teh hijau atau Camellia sinensis. Dia merupakan tanaman obat yang sudah dikenal sebagai antioksidan karena tadi kan penyebab dari fibrosis paru-paru adanya inflamasi dan ROS. Oleh karena itu adanya butuh sekali antioksidan. Menurut penelitian dari Destiani et al, teh juga bisa mengurangi luas area fibrosis paru-paru pada tikus. Yang selanjutnya ada hipertensi pulmonal, merupakan salah satu jenis hipertensi yang spesifik mengenai pembuluh darah arteri di paru-paru dan di sisi kanan jantung. Hipertensi ini terjadi ketika arteri kecil pada paru-paru yang disebut dengan arteriol pulmonal itu menyempit, tersumbat atau rusak, sehingga dengan adanya tersumbatan itu akan menyebabkan tekanannya meningkat. Yang selanjutnya itu pengobatan dari hipertensi itu menggunakan obat-obat seperti ACE inhibitor, ARB, TCB, beta blocker, diuretik. Nah, biasanya kalau menggunakan obat-obat itu dalam jangka lama itu akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Biasanya itu adalah hipotensi ataupun yang lain. Sedangkan pada ACE inhibitor itu dapat menyebabkan batuk. Nah, oleh karena itu ada tanaman herbal alternatif untuk mengobati hipertensi, itulah sirsak, jenis pohon cemara yang memiliki daun lebar berbunga. Nama ilmiahnya adalah Annona muricata. Dia mengandung alkaloid, murisin, kalsium oksalat, kalsium fosfor, dan lain-lain sebagainya. Dan juga dia mempunyai antioksidan, di mana antioksidan ini dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.